Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayunita Amalia dari kelompok 2. Di sini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menampilkan video yang bertema bimbingan dan konseling pranikah. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas bimbingan dan konseling keluarga. Baik, yang selanjutnya mari kita simak bersama-sama video pengertian dari pranikah. Selamat menyaksikan. Konseling pranikah atau premarital counseling merupakan untuk membantu calon suami dan istri oleh seorang konselor profesional sehingga mampu berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Setelah kita simak sama-sama dan semoga teman-teman sudah memahami apa itu pengertian dari pranikah, yang selanjutnya kami akan memberikan video contoh dari bimbingan dan konseling pranikah. Selamat menyaksikan. Nino dan Nina adalah sepasang kekasih yang tengah duduk di bangku kelas 3 SMA. Mereka sudah cukup lama berpacaran, yaitu sekitar 2,5 tahun terhitung sejak masuk SMA. Bapak Ibu, Nina ada niat baik sama Nina. Rencananya nanti setelah lulus SMA kami akan menikah. Nak, kamu benar mau menjalankan sunnah Rasulullah itu. Pernikahan itu bukan main-main loh. Benar kata ibumu, Nak. Kalian kan harus siap lahir dan batin, baru bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apalagi kalian kan masih sangat muda, dan kamu laki-laki harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan nantinya. Insya Allah Nino sudah siap lahir dan batin, Pak. Nak, kamu pikir matang-matang sebelum kamu keputusan. Nina itu anak satu-satunya loh. Orang tuanya tuh gak mungkin begitu aja nyerahin Nina ke kamu. Orang tuanya itu menafkahnya dari kecil mati-matian loh. Dan usaha yang kamu perjuangin saat ini belum tentu bisa menyukupi kebutuhan kalian sehari-harinya. Bu, Nino sudah janji pada diri Nino sendiri nanti akan bekerja lebih giat supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Juga Nino nanti akan mencari pekerjaan lain di luar usaha yang Nino kerjaan saat ini. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu itu tidak melarang niat baik kalian. Hanya saja kami belum yakin bahwa nanti kalian mampu menjalankan rumah tangga nantinya. Sebaiknya kalian melanjutkan pendidikan dulu. Setelah lulus kuliah dan punya pekerjaan yang baik, baru kalian menikah. Jadi Bapak dan Ibu bisa tenang. Pembicaraan Nino dan kedua orang tuanya berhenti sampai di situ. Karena walaupun keinginan Nino menikahi Nina sangat besar, tapi ia merasa bahwa ucapan orang tuanya tidak salah. Akhirnya, Nino memilih memikirkan lagi niatnya agar dapat membuat keputusan yang bulat. Sementara itu, Nina juga mencoba membicarakan niat mereka untuk menikah kepada orang tua Nina. ayah, bunda, Nina ingin menikah dengan Nino. apa kamu bilang menikah? Tidak, Bunda tidak setuju. Ayah juga tidak setuju kalau kamu menikah secepat ini. Kamu ini anak ayah dan bunda satu-satunya, Nina. Kami berharap kalian bisa membanggakan kami dengan prestasimu lebih dulu, bukan malah menikah di usia dini. Tapi kami sudah saling cinta ya. Nina tidak mau kehilangan Nino kalau harus Nina kuliah dulu. Nina tidak mau Nino berpaling ke lain hati. Nak, dengarkan Bunda. Kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Jika memang Nino adalah jodoh kamu, dia pasti akan bertemu denganmu. Tapi jika Nino bukan jodoh kamu, pasti akan ada pria yang lebih baik untuk kamu nanti. Tidak bun, Nina cintanya hanya sama Nino aja, tidak mau sama yang lain. Dan Nina mau menikah secepatnya. Nak, kamu ini jangan berpikiran pendek seperti ini dong.
Pernikahan itu hal yang sakral, tidak boleh sembarangan. Lagian, kalian ini masih muda, masih sangat cepat untuk menikah. Jalan hidup kamu itu masih panjang, Nak. Sebaiknya, raihlah dulu cita-citamu, kuliah yang betul. Lulus kuliah, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. Baru kalian bisa menikah. Lagian, ayah tidak yakin kalau Nino bisa menafkahi kamu. Bisnis yang sedang ia kembangkan pun belum tentu cukup untuk menafkahi kebutuhan kalian nanti. Nino sudah berjanji akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kami ya. Dan Nino akan mencari pekerjaan untuk sampingan usahanya. Jangan berpegang dengan kata nanti. Bunda dan ayah itu ingin Nino membuktikan perkataannya dulu. Jika nanti Nino sudah membuktikannya, baru Bunda dan ayah percaya. Bagaimana jika nanti ketika kalian menikah, lalu Nino bermalas-malasan? Kau akan dinafkahi apa oleh Nino? Ayah dan Bunda itu tidak ingin ya nanti ketika kalian sudah menikah, kalian merengek kepada ayah dan bunda dan meminta kepada ayah dan bunda. Nina terdiam sejenak dan beranjak ke kamarnya. Ia merasa sangat kesal karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Lalu Nina memutuskan untuk menemui Nino untuk menanyakan apakah orang tuanya Nino setuju. Setelah bertemu, akhirnya mereka menceritakan ketidaksetujuan dari orang tua masing-masing. Nino, aku harap kita bisa menikah secepatnya. Tapi aku tidak bisa menikah tanpa restu kedua orang tua kita. Jadi kita harus bagaimana? Aku juga berharapnya hal yang sama seperti kamu nih. Cuman omongan orang tua kita itu kayaknya banyak benernya deh. Jadi kita harus memikirkan lagi perihal untuk menikah. Niat kita untuk menikah itu kita harus memikirkan lagi. Apa maksud kamu kita batalin niat awal kita untuk menikah? Bukan seperti itu, Nin. Aku juga tidak ingin membatalkan niat baik kita ini. Namun kita memerlukan waktu yang tepat. Kita harus memikirkan waktu. Sepertinya kita membutuhkan orang untuk sekedar membantu atau menangani masalah kita ini. Bagaimana kalau kita cari konselor untuk menangani masalah kita ini? Baiklah, aku setuju dengan usulan Nino kamu. dan Nina memutuskan mendatangi seorang konselor dan berharap mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Setelah perjalanan beberapa waktu, Nino dan Nina pun akhirnya sampai di tempat konselor dan terjadilah bimbingan dan konseling. Assalamualaikum Nina, Nino. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau di rumah biasanya sibuk ngapain nih? Biasa, Bu. Kalau hari biasa ya sekolah. Sedangkan weekend biasanya membantu ibu di rumah. Kurang lebih sama kok. Cuman kalau laki-laki itu menghabiskan waktu bersama teman-teman saat di rumah. Oh, berarti kalian termasuk anak yang rajin ya? Bagaimana sekolahnya? Ngomong-ngomong, kalian ini kelas berapa ya? Alhamdulillah baik. Kami kelas 12, Bu. Oh, sebentar lagi mau lulus dong. Ya, Bu. Bagaimana rasanya jadi anak kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus? Cukup menyenangkan, tapi agak sedikit pusing karena harus belajar ekstra. Oh, begitu. Yang penting tetap semangat saja. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian kesini ada apa ya? Pengen coba konseling. Ada hal yang ingin kita lakukan namun ditentang orang tua. Hal apakah itu? Rencananya setelah sekolah nanti kami itu akan menikah. Cuman orang tua kami itu tidak membolehkan rencana kita ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan bahwa di dalam bimbingan konseling pranikah ini ada asas-asas yang harus dilaksanakan. Yang pertama, yakni asas keterbukaan, di mana antara konselor dan konseli saling terbuka. Kemudian asas yang kedua, yakni asas kerahasiaan, di mana hanya
konselor dan konseli yang mengetahui permasalahan ini, dan kita tidak boleh membocorkannya kepada orang lain. Kemudian, untuk sesi konseling ini kita batasi hanya 30 menit dulu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Apa yang membuat kalian ingin segera menikah setelah lulus? Karena kami sama-sama saling mencintai dan kami tidak ingin jika nanti berjauhan kami berpaling satu sama lain. Lalu, apa yang membuat orang tua kalian tidak menyetujuinya? Kata orang tua kami, menikah itu suatu hal yang sakral, dan kita itu harus memikirkan banyak aspek, banyak segi, banyak sisi untuk dalam hal menikah ini. Juga saran mereka itu kami dianjurkan melanjutkan pendidikan dulu. Mereka juga mengatakan jika memang berjodoh pasti tidak akan kemana. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh orang tua kalian. Lebih baik kalian menurut saja dulu dengan orang tua. Karena pilihan orang tua itu memang baik untuk kalian berdua. Toh, dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Baik, saya mengerti atas kekhawatiran kalian. Namun, coba pertimbangkan kembali yang orang tua sampaikan. Mereka tidak melarang kalian untuk berpacaran. Namun, jika untuk menikah dini, itu sulit untuk dilakukan. Tentu, mereka tidak setuju. Menikah juga bukan hal mudah. Tidak bermodalkan cinta saja. Dalam pernikahan nanti, akan ada permasalahan di mana kalian dituntut untuk bijaksana dan dewasa dalam berpikir. Selain itu, menikah muda juga tidak baik, terutama untuk kesehatan reproduksi sang wanita, karena dalam rahimnya itu belum siap untuk mengandung. Selain belum siap untuk mengandung, juga masih banyak masalah lainnya. Terbukti, banyak ibu muda yang meninggal saat melahirkan anaknya. Jika kalian sukses, toh juga untuk diri kalian sendiri nantinya. Kalian bisa mencapai impian kalian di masa muda ini. Dan untuk Nina, dalam Islam dikatakan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, jadilah ibu yang cerdas dan berkualitas. Dikatakan pula dalam hadis Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dalam undang-undang juga dikatakan bahwa batas minimal pernikahan bagi perempuan yakni 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan kalian berdua masih terlalu belia untuk menikah. Jadi saran saya, kalian ikuti dulu apa yang orang tua kalian mau. Toh itu juga untuk kebaikan kalian berdua. Lagi pula, orang tua kalian kan sudah menyanggupi untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk hubungan kalian bisa mencari satu kampus yang sama. Jika kalian memang tidak mau LDR ya. Dan kuncinya adalah komitmen satu sama lain. Toh, jika jodoh tidak akan kemana. Betul kan? Apakah kalian paham? Iya Bu, paham. Jadi, bagaimana menurut kalian? Setelah mendengar arahan dari Ibu, sepertinya kami akan mengurungkan niat menikah dini dan akan menuruti orang tua kami. Apakah ada permasalahan lagi? Tidak Bu, cukup. Jika tidak ada permasalahan lagi, maka kesimpulan dari pertemuan kita kali ini
adalah jangan terlalu muda untuk menikah. Jangan terlalu belia, ya. Karena kehidupan setelah menikah itu jauh berbeda dari masa pacaran. Maka dari itu harus dipersiapkan dengan baik. Baik itu psikis, fisik, maupun secara finansial juga. Jadi, jika setelah ini masih ada permasalahan, silakan balik lagi untuk melakukan bimbingan konseling pranikah dengan saya. Baik, Bu. Silakan lanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendatangi konselor dan mempertimbangkan kemungkinan pernikahan yang akan mereka jalani jika menikah dini, maka Nino dan Nina memutuskan untuk tidak jadi menikah dini dan menuruti permintaan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.